Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore ini pada maghrib kita bisa bertemu lagi para santriwan, santriwati, para siswa-siswi SMP Al Musinin, dan kepada jamaatul muslimin wal muslimat, mudah-mudahan senantiasa di dalam kesehatan dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal kebaikan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni segala khilaf dan salah kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada malam ini kita akan bahas dalam kitab Safinatun Najah, insyaallah dalam bab mujibatil ghusli, yaitu yang mewajibkan, faktor-faktor yang mewajibkan kita mandi besar. Faslun, ini pasal mujibatul ghusli, hal-hal yang mewajibkan mandi besar. Sitatun, ada 6 perkara. Jadi dalam kitab Safinah ini yang mewajibkan kita mandi besar itu ada 6 perkara. Mandi itu ada mandi besar, dan untuk menghilangkan hadas besar. Sedangkan kalau hadas kecil hanya dengan wudhu. Contohnya hadas kecil karena kita kentut, karena kita buang hajat, kita mau sholat, kita wudhu dulu. Kencing, kita mau sholat, wudhu dulu. Maka dengan wudhu itu maka hilanglah hadas kecil. Tapi kalau hadas besar tidak bisa hilang dengan wudhu, tapi dia harus dengan mandi besar. Sitatun, ada 6 perkara. Jadi yang mewajibkan kita mandi besar itu ada 6 perkara. Kalau kita terkena 6 perkara ini, maka kita wajib melaksanakan mandi besar. Yang pertama adalah ilajul hasyafati fil faroji. Yang pertama adalah disebabkan karena masuknya kemaluan laki-laki terhadap kemaluan perempuan, atau bahasa singkatnya mah karena hubungan suami istri. Maka ketika setelah hubungan suami istri, maka wajib mandi besar. Ingat, hubungan suami istri hanya boleh oleh orang yang sudah sah nikahnya. Hanya buat orang yang sudah nikah secara agama sah, secara negara sah. Kalau yang belum nikah, jangan coba-coba berbuat itu, karena itu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, ketika masuknya kemaluan laki-laki terhadap perempuan, maka setelah itu wajib kita melaksanakan mandi besar. Atau setelah hubungan suami istri, maka wajib melaksanakan mandi besar. Itu yang pertama. Sebab yang kedua yang mewajibkan kita harus mandi besar adalah wa khurujul mani, yaitu keluar air mani. Keluar air maninya apakah dengan hubungan suami istri atau karena di luar itu? Seperti apa? Seperti nonton-nonton yang parno-parno sampai keluar air mani, atau melihat hal-hal yang itu jadi keluar mani, mimpi basah,
atau karena oleh tangan, digunakan oleh tangan, digerakkan oleh tangan sehingga air mani itu menjadi keluar. Nah, maka setelah itu dia wajib mandi besar. Nah, khurujul mani ini merupakan salah satu tanda laki-laki sudah baligh. Nah, maka tandanya seorang laki-laki dikatakan baligh itu udah sah mendapatkan syariat Allah, udah kena hukum syariat, wajib, haram, mubah, makruh, udah kena hukum syariat. Salah satu faktornya ialah dia sudah keluar air mani. Itu bagi laki-laki. Tapi kalau bagi perempuan, salah satu faktor ciri perempuan itu sudah baligh, sudah kena hukum syariat, sudah dicatat amal baiknya jeleknya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika perempuan itu sudah mulai keluar darah haid. Maka ketika perempuan sudah haid, maka dia salah satu tanda dia sudah baligh, sudah mulai dicatat amal kebaikannya, amal kejelekannya oleh malaikat raqib dan atid. Nomor ketiga, salah satu faktor sebab wajibnya kita mandi besar itu wal haidu, karena keluar darah haid. Nah, maka kalau perempuan sudah keluar darah haid dan darah haidnya sudah berhenti, maka ketika berhenti darah haidnya dia wajib mandi besar. Itu yang nomor ketiga. Nomor keempat, wan nifasu. Ini juga buat perempuan. Ini ketika nipas. Nipas itu adalah darah seketika darah keluar akibat melahirkan. Nah, sesudah nipas, selesai waktu nipasnya, maka dia wajib melaksanakan mandi besar. Nomor kelima, wal wiladatu, dan nomor kelima karena dia melahirkan. Nah, ini juga khusus buat perempuan. Karena dia melahirkan, maka selesai melahirkan, sesudahnya dia sembuh, sudah dia selesai, udah kuat, maka dia wajib mandi besar. Itu nomor kelima. Wal mautu, dan nomor keenam karena maut, karena mati, meninggal dunia, wajib mandi besar. Bukan mayitnya mandi, karena mayitnya udah tidak ada nyawanya, tapi yang memandikan mayitnya, yang kena hukum wajib memandikan si mayit. Siapa? Sanak keluarganya, sanak kandetolannya, keluarganya, anaknya, istrinya, suaminya, paman, bibinya, kakak, adiknya, wajib memandikan terhadap itu mayit. Nah, itu 6 hal yang mewajibkan kita harus mandi besar. Itu yang 6 perkara. Seterusnya, faslun, ini pasal furudul ghusli, tentang fardunya mandi besar. Rukunnya mandi besar ada berapa? Isnani, ada 2. Ada 2 macam rukun mandi besar. Fardunya mandi besar itu ada 2. Satu apa? An-niyatu. Yang pertama adalah niat. Niat sebelum mandi besar kita harus ada niatnya dulu. Sholat juga ada niatnya, saum juga ada niatnya, zakat juga ada niatnya, maka mandi besar pun ada niatnya. Kalau dibahasakan niatnya gini: nawaitu gusla li raf'il hadasil ari lillahi ta'ala. Saya niat mandi besar karena menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Itu hanya dalam hati. Karena ucapan yang keluar dari bibir itu hanya membantu, menolong, menguatkan
kata hati. Sebab itulah niat itu di dalam hati. Itu satu. Rukunnya satu adalah niat. Yang kedua watamimul badani bil ma'i. Dan nomor kedua ialah mengguyurkan, membasahi semua badan bil ma'i dengan air. Nah, rukun mandi besar yang kedua adalah membasahi semua badan dengan air. Maka kalau ada badan kita yang tidak terbasahi dengan air, maka mandi besarnya tidak sah. Oleh sebab itulah maka mandi besarnya harus hati-hati, dibasahi semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya dibasahi sampai basah semuanya. Nah, kalau sudah basah semuanya, barulah selesailah kita mandi besar. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dulu. Insyaallah besok kita teruskan lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.